Pemirsa, bulan Januari 2026 menjadi awal yang buruk bagi peta kejahatan siber di Asia Tenggara. Kamboja di bawah tekanan internasional yang kian menguat, bersih-bersih markas-markas online scam atau penipuan daring di Phnom Penh. Warga negara Indonesia mendominasi pelakunya. Iya, bagaimana nasib mereka di Kamboja dan bagaimana pemerintah Indonesia mengambil sikap selengkapnya di NTV Insight bersama Muhammad Irsal. Ya, Ical. Ya, Tony dan juga Tasya, ada satu kondisi kontras yang menarik perhatian terkait aksi bersih-bersih Kamboja terhadap markas online scam, yaitu bagaimana negara asal para pelaku kejahatan siber ini merespons kepulangan warga mereka ketika Korea Selatan melabeli para pelaku online scam sebagai tersangka. Indonesia masih terjebak dalam perdebatan klasik apakah ribuan WNI di sana merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO atau pelaku kriminal murni. Berapa banyak pelaku dan kerugian yang diderita korban? Korea Selatan berdasarkan data dari UNODC atau United States Office on Drugs and Crime bahwa 2025 hingga April saja sudah ada kerugian sebesar 37 miliar dolar Amerika per tahun. Ini atau sekitar 592 triliun. Ini baru per April saja. Bagaimana dengan jumlah kerugian hingga Desember 2025? Dari 73 warga negara Korea Selatan yang diekstradisi oleh Kamboja untuk kembali ke negara asalnya dan berstatus sebagai tersangka dan kemudian menghadapi tuntutan hukum, hingga Januari ada 800 orang korban warga negara Korea itu sendiri dengan kerugian 49 miliar won atau setara 540 miliar. Bagaimana dengan korban di Indonesia? Dari 2.277 orang yang bisa dikatakan pelaku menipu warga negara kita sendiri Indonesia hingga per 14 Januari sebanyak 432.637 orang korban. Kerugiannya berapa? Kerugiannya 91 triliun rupiah baru di pertengahan Januari. Bagaimana kalau memang kasus ini tidak ditangani dengan serius, maka jumlah korban kemudian jumlah kerugian akan terus bertambah. Belum lagi kerugian psikologi, terus kemudian kerugian ekonomi jangka panjang dan kerugian lainnya yang dialami oleh para korban. Jika terus mempertahankan status selimut korban TPPO bagi setiap pelaku scam, Indonesia menghadapi 3 risiko besar. Pertama, terciptanya moral hazard, di mana orang tidak akan takut bekerja di sektor ilegal karena merasa akan selalu diselamatkan oleh negara. Kedua, Indonesia mengabaikan keadilan bagi ribuan warganya yang menjadi korban penipuan para scammer ini. Dan yang ketiga, hubungan diplomatik Indonesia dengan Kamboja akan terus terbebani oleh masalah-masalah yang sama tanpa solusi jangka panjang. Sudah saatnya pemerintah melakukan screening yang sangat ketat. WNI yang terbukti dijebak dan dipaksa memang layak mendapatkan perlindungan penuh sebagai korban TPPO. Balik lagi, dengan memperlakukan warganya sebagai tersangka, Korea Selatan memberikan pesan tegas bahwa kedaulatan negara tidak digunakan untuk melindungi pelaku kejahatan. Pertanyaannya, apakah Indonesia berani tegas? Demikian NTV Insight, saya Muhammad Irsal, kita bertemu di NTV Insight berikutnya. Sampai jumpa.